Bos, ya, ganteng sama siapa? Sama istri Pak Haji. Ayo duduk. Yuk, tinggal di mana? Purwakarta. Yuk, sehari-harinya apa? Izin saya anggota TNI Pak Haji. Oh iya, pangkatnya? Saya Serka. Serka. Ya, saya dulu pernah privat di Natrabu Pak Haji. Oh, di Natrabu. Siap, kemudian privat berikutnya Pak Haji mengarahkan saya untuk ngeluarin yang ada di badan saya tuh Pak Haji. Terkait yang kekebalan waktu mau berangkat tugas. Sudah kami laksanakan minum air cebokan itu. Iya. Nah sekarang kami mau arahan lagi dari Pak Haji. Yang utamanya istri kami Pak Haji. Di kantornya jadi ada beberapa atasannya yang kurang suka gitu Pak Haji. Terus lingkungan kerjanya apa ya, persaingan gitulah Pak Haji, jegal menjegal Pak Haji. Oke. Seperti itu. Jadi gini Mbak, kalau kita di kantor saingan itu umum. Selama kita jadi pekerja ya begitu. Selama status sama yang di grup namanya kita masih kerja sama orang emang begitu. Jadi kalau kita kerja sama orang saingan. Saya juga ngalamin itu. Nah caranya gimana Pak Haji? Gampang Mbak. Mbak paksain kalau mau berangkat kerja mbaknya yang berangkat dulu atau suami dulu yang berangkat dulu. Jadi suami mau yang berangkat dulu, suami mau berangkat dulu. Mbaknya rogoh tuh alat kelaminnya suami, usapin ke mukanya. Remes 9 kali. Remes 9 kali. Mau berangkat kerja. Nanti kalau mau tidur mbaknya remes lagi 9 kali lagi. Ntar bangun tidur remes lagi 9 kali lagi. Sehari 3 kali. Paling lama 99 hari. Paling lama mbaknya meraktekin. Nanti mbaknya naik jabatannya. Kan ada tuh kemarin. Jadi dia tuh ada dibully. Satu kantor. Udah denger? Oh udah denger. Nah sekarang dia jadi staf menteri. Sekarang dia jadi staf menteri. Sekarang dia suruh megang proyek yang nilainya 750 miliar. Semua yang benci dia pada baik sama dia. Ajak gue dong. Ajak gue ajak gue. Ya Pak Haji, maaf. Jadi setiap mau berangkat kantor tuh gelisah gitu, gundah gitu. Jadi STM apa ya? gitu. Apa? STM, sibuk tak menentu Pak Haji. STM. Kita Sibuk ada tak lagi menentu. itu. Ada lagi apa? Istilahnya kalau kita mau biar ATM. Singkatan dari apa? Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, Modifikasi. Karena kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, nasib juga beda dong. Nah di akhirin itu mesti ada modifikasi. Ya alhamdulillah Pak Haji, dari 2023 sampai dengan sekarang banyak yang terkabul Pak Haji setelah ikut RDAY ilmu Pak Haji. Cuman yang ini satu yang naik jabatan ini agak 18 sifat gitu Pak Sidik, Pak Haji. Jadi masih gundah terus. Istri itu Pak Haji, kalau mau berangkat kerja, waduh takut Mas sama atasan gitu. Aduh. Kayak gitu, Mbak, Pak Haji. maaf ya. Tidak ada orang terkaya di Indonesia. Tidak ada orang kaya di Indonesia. Tidak ada orang kaya di Indonesia yang punya sifatnya 18. Coba perhatiin. Ada gak orang kaya sifat 18? Nggak ada. Salah satunya apa sih? Nggak boleh mikir. Ada gak orang kaya ngisi bensinnya Pertalite? Nggak ada. Mobilnya aja mewah. Asli isinya Pertamax turbo. Apa dia mikir bayar? Enggak. Berapa? 800 langsung bayar. Berapa? 900 langsung bayar. Pertamax turbo ya. Iya. Pergi nih ke Plaza Indonesia. Lihat tas. Harga dibanderol 1 miliar 100 juta. Apa dia mikir? Enggak. Kalau kita orang miskin. Lihat begitu aja langsung pingsan di depan estalasenya. Hah? Papa? Ini tas 1,1. Enggak lah. Jadi mau saya coba mbaknya
paksain nggak boleh punya sifat 18. 2 remes. Dia mau berangkat. Mau berangkat 9 kali sambil mbaknya ngucapin hajat. Mau tidur remes dulu. Kalau memang dia nggak dinas keluar, emang saat pulang pergi remes mau tidur. Misalkan dia udah tidur dulu, mbaknya belakangan, ya udah remes dulu. Mbaknya mau tidur, dia masih ada di depan TV, ya udah remes dulu, baru mbaknya berangkat tidur. Bangun tidur, mbaknya bangun dulu, dia masih tidur, ya udah remes dulu. Mbaknya masih tidur, ini udah bangun. Ya udah habis bangun mbaknya langsung cari di mana suami. Oh dia lagi sarapan, ya udah buru-buru diremes. Udah paling 9 hari udah ada perubahan drastis kok. Iya jadi Jauh. betul, Pak Haji, sama ininya kejadiannya jadi kayak dibully gitu, dijauhin. Nanti sama, enggak, kan belum dipraktekin. Itu tuh contohnya kemarin. Sekarang jadi staf presiden, jadi staf menteri, staf khusus. Sama Pak Menteri disuruh pegang proyek. Sampai mau resign juga tuh Pak Haji. Jangan dong. Iya. Jangan. Kemudian satu lagi. Ntar nggak ada kegiatan, kebetulan biar nggak jenuh. istri kami izin ada tai lalat Pak Haji di kemaluannya. Oh nggak apa-apa, Istri saya. nggak apa-apa. Tidak pengaruh Pak Haji. Nggak apa-apa, pakai itu aja. Manjur kok. Manjur. Manjur, manjur. Yang penting mbaknya taklukin dulu egonya. Karena mbaknya mah ada ego gitu loh. Ego tuh egois. Mbaknya ada egois. Janganlah, jangan ada egois. Soalnya kalau udah ada egois, aduh mbak semuanya kalah. Jadi setiap ganti atasan sama Pak Haji sering kayak gitu. Jadi atasannya tuh nggak respect gitu, nggak apa ya, kayak nggak suka Mbak aja itu gitu. kan memang dari itu kan tanda lahir. Tanda lahir. Jadi misalkan mbaknya ikut perusahaan lain. Begitu juga pemiliknya. Kalau mbaknya misalnya nih pemilik, terus mbaknya nomor 2. Pemiliknya pada saat ngangkat mbaknya oke, baik. Nanti setelah udah berjalan setengah tahun, mbaknya akan diperlakukan begitu sama si pemiliknya. Itu udah tanda lahir mbak. Makanya kalau orang yang punya tanda-tanda begitu nggak boleh jadi karyawan, dia harus jadi pemilik perusahaan. Amin ya Allah. Amin. Ya. Itu Doanya tanda lahir Pak Haji. bos. Tanda lahir. Tenang aja. Nanti dengan mbaknya ngeremes alat kelamin suami bangun tidur sama mau tidur sama mau berangkat. Nanti mbaknya Allah takdirin jadi pemilik perusahaan. Amin, jadi amin, pemilik. Amin. Amin. Karena itu tanda lahir. Gak bisa dirubah. Seperti karyawan yang kemarin itu. Coba mana mic lo? Terangin pakai mic lo, micnya. Ada yang dibully itu malah satu pabrik karyawannya banyak banget itu. Iya, satu pabrik. Pabrik mau Permalukan di hadapan karyawan. semua. karyawannya. Dilakukan apa? Dia masuk ke toilet dulu sebelum absen, remes, udah pegang, salami semua teman-temannya disalami. Karyawan pabrik. Karyawan pabrik salami. Bahkan atasannya pun salami. Salaman. Nanti takluk semua akhirnya. Coba tadi Dia kesini sedekah 10 juta cuman mau testimoni doang. testimoni. Orang Lampung. Tenang aja, itu memang tanda lahir. Berarti dia harus jadi pemilik perusahaan. Amin ya. Gitu. Selanjutnya Pak Haji, orang tua kami juga masih ada komen gitu, ngapain harus ke sana terus katanya. Ke RDAY. Siapa Haji? Lah, tadi yang Bapak keluar tahu Pak, tadi keluar. Itu secaba, sekolah calon bintara. Alhamdulillah kata dia tadi, satu-satunya secaba yang pangkatnya mayor dia doang tuh. Pangkatnya mayor. Secaba satu-satunya doang yang selevel jadi kapolsek 5 kali dia doang tuh. Tuh tadi keluar. Tuh pasien RDAY. Tenang aja bos. Mosok bayangin bos. Padang jauh. Dari Padang barusan tuh, dari Padang. Yang tadi sedekah 10 juta udah keberapa tuh? Keempat. Tadi. Secaba bos. Sekolah calon bintara. Sekarang pangkatnya mayor. Apa nggak bentar lagi letkol?
bahasanya. Iya. Secapa reguler, kan dia ikut secapa reguler. Secapa reguler. Yang pangkatnya mayor baru dia doang, yang lain masih kapten, masih letnan 1, masih letnan. Ya itu dia meraktek ilmu RDAY. Terus kedua kata dia, lulusan secaba yang punya ekskavator, alat berat ekskavator 5 biji, baru dia doang katanya. Yang lain ya kerja-kerja aja, tentara aja tapi nggak punya ekskavator. Nggak beli lagi. Nggak beli, dikasih sama komandannya. Kan dia kemari kata komandannya, nih kamu beli ekskavator, terus kamu yang kelola ya. Dikelola ekskavatornya 5-5-nya. Sableng gue bilang, makasih Pak Haji katanya. Apa yang tadi ditanya sama tadi dia? Pak Haji, ekskavatornya pasti punya saya kan? Oh iya dong, ini gue ajarin ilmunya. Gitu, tenang aja, bos santai, paling ibu. Itu udah tanda itu. Jadi sempat ini juga Pak Haji kena mental ya. Jadi setiap atasan kayak gitu ganti atasan. Iya begitu mbaknya, nanti mbaknya pindah kerja juga begitu. Mau konsul ke Psikiater, oh goblok. Goblok. Lu jadi orang di kata psikolog orang gila. Bener, jangan. Pasti dikasih obat. Udah dikasih obat lo akhirnya. Janganlah, itu namanya tanda lahir. Lo tanda lahir. Lo punya pimpinan siapa aja begitu. Tandanya apa? Tandanya kan di Al-Quran aja berprasangka baiklah kepadaku. Tandanya apa? Ibu harus jadi pemilik perusahaan. Gitu. Ibu harus punya toko material sendiri. Ibu harus punya pabrik sendiri. Karena kalau punya pabrik, siapa yang mau bully? Nggak ada orang pabrik milik gua. Kan semua karyawan. Gitu. Berarti ibu nggak boleh join. Kalau usaha join nggak bisa. Tandanya begitu. Iya gampang kok bos kayak gitu bos. Kalau lo nggak privat ya nggak bisa lah. Nggak bisa kelihatan. Yang ada ntar lo konsultasi ke dokter saraf atau konsultasi ke itu psikolog, rumah sakit jiwa. Akhirnya lo nanti dikasih obat. Enggak lah, orang itu tanda lahir kok. Nggak apa-apa, itu tandanya ibu harus jadi pemimpin gitu loh. Dan pasti jadi pemimpin kan nanti step by step. Nanti kapan ada rezeki, ada waktu kita ngobrol lagi. Yang sekarang praktekin dulu tuh ilmu yang tadi saya kasih. Siap Pak Haji. Ada lagi? Sama ini Pak Haji, orang tua mau jual mata air sama lahan mata air, ada mata airnya Pak Haji. Sama orang Malaysia cuman di DP 20 juta Pak Haji. Sampai sekarang nggak ada kabar lagi gitu. Gampang, namanya orang Malaysia. Ibu taruh di gentong, tuh di gentong. Ini gentong, nih. Ini ibu beli gentong yang kecil yang bisa buat bikin itu gudeg. Yang kecil aja, kendil. Ini mah kegedean yang kendil. Kasih beras. Kasih namanya orang Malaysia sama hajatnya. Beli, lunasin. Taruh lagi beras ditumpuk, nggak kelihatan. Terus ibu ajak ngomong sama ibu. Orang Malaysia, lunasin ya. Gue tungguin ya. Sekarang ya, ulang sehari 9 kali, bebas ngomongnya jam berapa aja. Udah nanti dilunasin. Amin ya. Janjinya Januari ini dilunasi Pak Haji, tapi Ya belum ada kabar. Ibu mau nunggu sampai akhir Januari dulu, apa ibu nunggu sampai Februari dulu? Apa ibu langsung beli itu bebas? Oh iya Pak Haji. Gampang. Iya. Nanti dilunasin. Pernah saya kencingin juga Pak Haji. Ya. Lahan mertua saya itu kan. Oh iya. Sama Pak Haji kan Tiba-tiba Iya bisa. pulangnya dicegat ular saya Pak Haji. Aduh. Lo harus ngomong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Santo bin Suwondo, tanah ini dibayar lunas tunai sama orang Malaysia atas nama ini. Kamu tanah nurut ya sama saya ya. Nanti kalau ini dibayar,
nanti perawatannya lebih terjamin dia daripada mertua saya. Diajak ngomong, nanti ularnya nggak keluar bos, tenang aja. Emang begitu, semua ada penunggunya. Jadi menurut saran Pak Haji waktu itu katanya nggak mau ganti majikan ya Pak Haji. Nggak apa-apa, Itunya yang di sana ulangi lagi nanti mau. Kayak bayi kan kalau masih kecil disapi sama ibu nggak mau, maunya nenen mulu. Kasih minyak kayu putih, masih nenen lagi. Akhirnya apa? Kasih broto wali yang pahit. Akhirnya nggak mau nenen gak dek? Enggak, dedek nggak. Kenapa? Pahit. Tuh pakai broto wali, awalnya minyak kayu putih dulu. Jadi kayak nyapi anak kecil. Iya dong, bertahap, proses namanya. Ada lagi? Jadi nggak usah keluar ya Pak Haji, nggak usah resign. Nggak usah lo, kalau keluar gila lo. Iya Pak Haji. Jangan, soalnya kalau ibu keluar nanti mandinya sehari sekali. Tapi kalau ibu kerja pagi-pagi udah mandi. Tapi kalau ibu keluar mandinya siang. Kok Pak Haji tahu? Ala godok keker lo. Iya itu saya bilang udahlah ini mah penyakit PKD kata Pak Haji. Iya. Bilang gitu kan. Iya, Biar semangat terus gitu Pak Haji. setuju. Habis absen pagi toto WA kring. Aduh mas kayaknya pengen resign nih. Jangan. Saya bilang kan. Saya juga jadi ketularan STM Pak Haji. Apa tuh? Sibuk tak menentu. Aduh geblek. Oke terima kasih mungkin Pak Haji. Ya. Atas arahannya. Kemudian Praktekin ya. Siap kami izin menjalankan. ilmu Ya. Pak Haji Jalanin ya. Siap Pak Haji. Mata air laku. Amin. Nanti punya usaha sendiri, punya Amin, pabrik ya Allah, sendiri, amin, jadi amin. pemilik ya. Oke? Empat lagi Deal ya. Pak Haji ya. Sip, Amin. terkabul. Amin, ya Allah. Oke. Iya cantik, ya ganteng, terkabul. Yuk sini. Mana kameranya? Yuk sini, ayo ganteng. Yuk cantik. Yuk cantik. Yuk dihitung bos. Hitung. 1, 2, 3. Kasih jempol sayang, ganteng, mana cantik. 1, 2, 3. Gini. Hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Sip, terkabul ya ganteng. Iya dong, cantik. Harus kerja. Iya biar mandi pagi rajin lu. Ya. Iya dong, terkabul. Pak ini panggil rombongan ada berapa? Iya semua masukin. Keluar kerja yang ada dia mandinya siang. Yuk sini bos. Sini bos, duduk sini bos. Sini duduk sini, sini. Ayo sini. Yuk. Ayo langsung. Yuk langsung. Pegang mic-nya. Pegang mic-nya. Bapak namanya siapa? Namanya Juhra, Pak Haji. Hah? Juhra Juhra, Iya. tinggal di mana? di Tiga Raksa. Tiga Raksa, Iya. Tangerang. Ah,
Sehari-harinya apa? Sehariannya nganggur Pak Haji. Udah berapa tahun nganggur? Dari bulan Mei kecelakaan. Sebelumnya di mana kerja? Kerja di kapal ikan. Kapal ikan. Iya Pak Haji. Jadi apa di kapal ikan? Tukang motong ikan. Tukang motong ikan. Iya Pak Haji. Emang di kapal motong? Motong Pak Haji. Ikan-ikan yang gede itu tuna. Oh, diolah apa enggak? Enggak dimotong aja langsung ditaruh di freezer. Oh, terus Terus dibawa. dalamnya dibersihin. Iya, dibuang dibersihin. ke laut. Iya, dibuang ke laut. Dalamnya, telurnya, insangnya, Telurnya, iya, jadi sudah bersih. udah bersih. Iya, ditaruh di freezer, udah banyak, itu baru dibawa ke Jepang. Oh, Mm-mm. nah Bapak berarti jadi ABK dari berangkatnya dari mana? Dari Jakarta, Jakarta mana? di sini kemarin dari mana nih? Daerah UI situ, Pak Haji. Hah? Dari daerah UI. UI, Iya, Depok. ya Depok situ. Enggak berangkatnya kapalnya. Oh, kapalnya dari Panama. Oh, perusahaannya di Depok. Kerpasannya di Depok. Oh, Berangkat dari Panama, Pak Haji. jadi Bapak dari Cengkareng naik pesawat dulu Iya, ke Panama. ke Panama. Baru Panama Bapak naik kapal. Kapal. Baru fishing round, Pak Haji. Oke. Nah, Nah, terus? nyari ikan tenggirinya kemana, Pak? Di tengah laut itu, Pak Haji. Iya di Indonesia apa di luar negeri? Di luar negeri. Oh, Nah, terus selama saya 4 tahun sebelum kecelakaan tuh uang delegasi nggak ada juga. hmm. Jadi keluarga di rumah itu nggak dapat gaji dari sini. Kan ada asuransi. Iya, tapi saat itu nggak dikasih gaji. Terus saya kan pikiran gitu, Pak Haji. Akhirnya saya sampai kecelakaan. Kecelakaan kayak gimana? Jatuh dari atas kapal ke bawah. Ke laut apa ke Enggak, dak? di palpa. Ke dek, ah? Di dek. Oh, di dek. Ya ini kan tadinya nggak bisa lurus, Pak Haji. Heeh. Ini. Akhirnya saya dipulangin. Karena kalau di sono kan di rumah sakit kan di gap doang, Pak Haji. Heeh. Akhirnya saya minta pulang, diurut, baru bisa. Lurus. Mm-mm. Sekarang udah sehat lagi. Alhamdulillah Pak Haji. Sekarang yang nggak normal apanya? Semuanya sudah normal Pak Haji. Udah normal. Alhamdulillah. Cuma pingin berangkat lagi itu sudah susah. Apa faktor umur kali Pak Haji? Enggak dong. Enggak. Bapak kenapa nggak bisa berangkat lagi? Karena di otak Bapak pikirannya negatif. Apa karena faktor umur? Iya gitu Pak Haji. Nggak boleh dong. Bapak harus kayak Pak Presiden Pak Prabowo dong. Umur 74 bisa jadi presiden. Kayak bestinya dong. Iya, Pak Pak Sapri Samsudin jadi Menteri Kemhan. benar. Kayak bestinya lagi dong. Iya, Pak Direktur utama Iya, Garuda. Pak Haji. Kayak besti-bestinya lah seumuran dia. Iya. Bapak nggak pede, Bapak harus pede. Iya Pak Haji. Banyaknya itu waktu saya kenal Pak Haji kan bulan 11 ya. Saya tiba-tiba lihat di YouTube, wih ada Pak Haji nih ya kan. Oh caranya gini. Di saat itu saya nonton waktu ada orang kemasukan kesurupan itu Pak Haji. Itu kata Pak Haji gini saya jalanin Pak Haji. Dari sholat malam, tahajud, baca Quran. Iya. Istilahnya Alhamdulillah 97 kali gitu ya Pak. 999 kali Iya. sehari 27 kali minimal. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali sehari minimal 27 kali. 27 kali Pak Haji. Terus saya kapan saya ketemu Pak Haji kesini gitu. Nganggur Pak Haji, utang banyak ya. Hutangnya kemana aja? Ke mantu ya ada, udah punya mantu sih Pak Haji. Utang ke mantu, ke mertua utang ke mantu. Yang ada kan mantu utang ke mertua. Iya, ini malah kebalik ya. Jadi udah ke mantu, ke orang tua, ke adik gitu. Gimana ini saya udah jalanin ini tapi yang belum rezekinya saya cari-cari duit istilahnya buat kesini Pak Haji. Iya. Saya bilang harus ketemu Pak Haji gitu ya. Alhamdulillah dapat ongkos gitu kesini.
Jadi yang bikin Bapak nasibnya terpuruk, yang bikin Bapak ekonominya melemah, yang bikin Bapak utangnya nggak lunas-lunas karena Bapak punya sifat 18. Mana kertasnya? Coba ada berapa sifat tuh yang 18 yang dari RDAY, coba. Istri juga ngedukung Pak Haji, sama-sama ngejalanin. Coba dari 18 Bapak baca pelan-pelan ada berapa sifat yang nempel di Bapak, coba. Sifat 18, coba ada. Gelisah sama ngeluh Pak Haji. Baru 2, ada Iya. lagi. Itu doang sih kayaknya Pak Haji. Nggak boleh Pak. Tidak ada orang kaya raya punya sifat 18. Iya Pak Haji. Salah satunya nggak boleh mikir. Iya. Nah Bapak ada mikir. Kadang mikir tuh masalah nganggur itu Pak Haji ya. Nggak boleh. Istri juga ngejalanin Pak Haji, istilahnya saling mendukung lah. Iya. Jalan tahajud juga gitu istri. Sekarang ini 2 malam nih nggak tahajud, sakit. Nggak apa-apa. Sakit apa? Sakit apa nggak tahu Pak Haji, sampai diimpus kemarin. Suami, Istri. istri. Oh gampang. Bapak copot aja celana dalam Bapak, kalungin di lehernya istri, nanti sembuh. Alhamdulillah. Obatnya itu. Copot celana dalam Bapak bekas pakai, suruh pakai di kalung di leher. Nanti sembuh. Iya. Ilmu zaman dulu, Iya Pak Haji. ilmu kearifan lokal. Terus yang Pak Haji ngomongin celana di Balik, jalanin, wajib. Pak Haji wajib. Orang yang celana dalam dibalik, alhamdulillah nggak akan cilaka. Amin ya Pak Haji. Orang yang pakai celana dalam dibalik, alhamdulillah duit datang terus. Iya Pak Haji. Orang yang pakai celana dalam dibalik, utangnya lunas Amin Pak. tanpa bayar, Amin. tanpa jual aset, tanpa nyicil. Amin Pak. Tuh. Jadi wajib celana dalam dibalik. Iya Pak Haji. Nah, sekarang Bapak kalau mau berubah ekonominya cuma satu. Bapak nggak boleh punya sifat 18, salah satunya nggak boleh mikir. Iya Pak. Karena kalau Bapak mikir nggak bisa. Bapak Iya, kan masih mikir. Karena kebanyakan mikirin nganggurnya itu Pak Haji, utang banyak. Nggak ya. boleh. Tidak ada orang kaya raya mikir, nggak ada. Saya belum pernah lihat orang kaya raya mikir, nggak pernah. Iya Pak Haji. Orang kaya raya kalau beli nggak pernah nawar. Iya Pak. Contohnya Bapak latihan jadi orang kaya, Bapak harus ke Indomaret atau ke Alfamaret. Bisa gak ditawar barang-barang Indomaret? Nggak bisa. Nah itu ciri-ciri orang kaya. Makanya kalau mau kaya mesti latihan belanja dulu di Indomaret atau di Alfamaret. Iya betul? Hah? Iya, Nggak Pak mikir. Haji. Nggak mikir Pak Haji. Gak mikir. Harga berapa aja pasti dibayar. Iya Pak Haji. Tapi kalau Bapak masih belanjanya di kaki 5, ya nggak bisa. Iya Pak Haji. Bapak kalau mau kaya raya mesti latihannya yang paling rendah di kelas kampung adalah minimarket. Itu ciri-ciri orang kaya. Iya Pak Haji. Karena nggak ditawar. Iya Pak Haji. Rokok aja nggak bisa ditawar. Iya Pak Haji. Iya kan? Heeh. Aqua nggak bisa ditawar, air minum Iya, Aqua. Pak Haji. Tapi kalau Bapak belanja di kaki 5, ditawar. Bahkan duitnya kurang pun ngutang bisa. Kalau di Indomaret, Alfamaret nggak bisa ngutang. Yang saya pikirnya itu Pak Haji, uang nyampe utang nyampe total nyampe 300. Kadang-kadang mikirnya kan gitu. Gimana mau bayar saya? Dihilangin dulu dong pikirannya. Mikirnya dihilangin dulu. Ntar yang lunasin gue utang lu. Gue yang lunasin. Amin. Utang lu gue yang lunasin. Tapi kalau lu masih mikir ya gue gak mau. Iya Pak Haji. Oke? Iya Pak Haji. Yuk Bapak namanya siapa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Mahmud Pak Haji dari Kerawang Pak Haji. Sehari-harinya apa? Saya ini Pak Haji, saya datang ke sini sebenarnya setengah mimpi gitu Pak Haji ya. Enggak, Mimpi? setengah mimpi itu dalam kehidupan saya Pak Haji. Mungkin 2 tahun yang lalu hidup saya tuh normal-normal saja Pak Haji. Punya istri, ada anak, ada usaha dan sebagainya Pak Haji ya. Saya tinggal di Cirebon waktu itu Pak Haji. Saya punya usaha madu Pak Haji, pengemasan madu. Jadi saya beli madu dari petani madu di Majalengka, di Lampung. Saya kemas, saya merek sendiri, saya jual kemana-mana Pak Haji, ke Tegal, ke Majalengka, ke Oh Cirebon. belinya pakai drum. Iya benar Pak Haji, saya merekin. Curah.
Curah ya Pak Nanti Haji. dimasukin ke botol. Iya benar Pak Dimerekin Haji. sama bapak. Iya benar Pak Haji. Terus saya usaha itu udah 9 tahun Pak Haji. Ada juga yang dari Lampung, ada dari mana, pokoknya ya sembarang lah. Yang penting saya ada madu, ada stok, saya kemas gitu Pak Haji. Nah suatu hari itu 2 tahun yang lalu tuh Pak Haji, saya ada musibah ya, mungkin saya ketipu orang. Sehingga saya tidak bisa membuat stok yang banyak itu Pak Haji ya. Piutang saya juga banyak tidak tertagih tuh Pak Haji, karena juga biasanya kan saya naruh barang yang kemarin dibayar gitu Pak Haji. Jadi taruh ambil uang gitu Pak Haji ya. Nah itu ketika saya kolaps Pak Haji, ada sedikit uang Pak Haji ya. Saya di Kerawang itu saya ada tanah Pak Haji. Saya bangunlah rumah saya Pak Haji. Nah saya mulai usaha baru Pak Haji. Saya bikin balong lele gitu Pak Haji ya. Juga saya jualan jamu Pak Haji, jamu godokan. Nah, setahun yang lalu lagi enak-enak merintis usaha, kan saya pulang ke Cirebon kan jadi 2 minggu sekali atau 10 hari sekali. Kira-kira bulan Februari tahun 2025, Februari setahun yang lalu lah. Nah, saya dapat surat cinta dari istri saya Pak Haji. Saya mendadak, saya nggak ada masalah, nggak ada apa. Digugat cerai Pak Haji. Singkat cerita tuh Agustus itu putus hakim, saya bercerai. Nah itu yang bikin saya shock Pak Haji sampai sekarang. Kok yang mungkin dulunya ekonomi saya bagus, saya bisa kasih istri lebih. Nah belakangan itu mungkin saya ya jujur saya mengakui kalau saya tidak bisa memberi istri seperti dulu lagi, karena saya baru merintis usaha yang baru gitu Pak Haji. Nah lalahnya ini lagi Pak Haji, kemarin kan Kerawang banjir Pak Haji. Saya punya 11 kolam balong Pak Haji. Itu ke bawah banjir semua Pak Haji. Ada yang udah mau panen, ada yang mau pusing Pak Haji. Betul 11 kolam. 11 kolam, satu kolam itu isi Kebanjiran semua. hilang semua Pak Haji. Ikannya. Iya. Alhamdulillah. Nah itu saya juga kan, rumah saya juga lagi banjir nih Pak Haji. Sekarang. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Haji. Makanya jangan tinggal di Kerawang bos, tinggallah di Bogor. Oh, tinggi ya Pak Haji. Gak akan kebanjiran. Belum pernah ada sejarahnya Bogor kebanjiran bos. Iya belum Pak Haji. Kita nih lagi berdoa sama Allah hujan yang deras. Hujan yang deras. Oh, gitu ya, Pak biar Haji. deras. Kenapa? Jakarta yang banjir. Iya biarin. Kenapa? Karena kita mau nanam padi. Iya, Pak Karena Haji. kita mau berkebun biar tanahnya subur. Iya Pak Haji. Kita berdoa tiap malam kan tahajud tuh biar hujan deras terus. Iya Pak Haji. Alhamdulillah. Nah maka itu Pak Haji. Oh, akibatnya Kerawang jadi banjir. Saya kan di sana pengungsian Pak Haji. Daripada saya ngungsi nggak jelas, mendingan saya KRD aja kali kan semalam 2 malam. Waras. Ya nanti mungkin kalau banjirnya udah surut saya pulang kan. Iya. Ngurus rumah, ngurus balong gitu Pak Haji. Iya. Nah kebetulan saya di sini ya, ketemu Pak Haji langsung, bisa ngobrol gitu, maksudnya pencerahan. Kira-kira apa Pak Haji bimbingan buat saya hari ini dari Pak Haji, Pak Haji? Saya udah nggak punya istri, ya sendirian lah. Saya usaha juga tahu tuh yang dulu bangkrut, yang ini juga mungkin lagi ada musibah lagi Pak Haji. Balong hilang 11 kolam gitu Pak Haji. Ya kan intinya menjelang bangkrut nih Pak Haji. Untung saya belum ada hutang sama sekali Pak Haji. Iya. Tapi ya sedih gundah, ya pasti itu Pak Haji. Yang 11 sifat ini pasti Ada semua. saat ini ada semua mungkin gitu Pak Haji. Berarti lo berdua nasibnya hampir sama ya. Oh. Cuman lo lebih parah ditinggalin sama bini aja ya. Wah ya itu yang paling parah Pak Haji. Ya. Kalau dia masih Istri masih ngedukung juga. iya. Pak Haji juga ngejalanin sama-sama. Itu kalau istri balik lagi biar balik gimana Pak Haji? Oh gampang bos. Saya dalam lo tiap hari dipakai dibalik. Baju lo Kan dipakai. nggak ketemu Pak Haji, dia di Cirebon di sana. Ya nanti kan dia akan nyari lo. Dia akan dengerin ceramah. Perempuan yang gugat cerai suaminya tidak akan masuk surga. Dia pasti masuk neraka jahanam. Nanti kan dia langsung telepon, Papa, maafin aku ya Pak gitu. Tenang aja bos. Balik lagi bos. Sebenarnya juga paham Pak Haji.
Digugat cerai itu udah paham konsekuensinya, mungkin surga neraka, bener paham. Tapi kan dilanggar juga sama dia Pak Haji, sama mantan istri. Tapi kan belum dibuka hatinya sama Allah. Nanti dibuka, tenang aja bos. Sampai sekarang saya diblokir Pak Haji. Ya Apa memang itu, Pak? begitu Pak. Semua laki-laki yang udah dilepehin Iya Pak Haji. pasti diblokir sama perempuannya. Semua. Jangankan lo yang udah nikah. Yang istilahnya aja diblokir. Emang begitu bos. Oh gitu ya Pak Haji. Nanti dibuka, tenang aja lah bos. Iya, Tenang Pak. aja. Jadi gini bos. Iya, Lo Pak. mesti tahu dulu ayatnya Al-Quran. Jadi di Al-Quran tuh ada ayatnya bunyinya gini bos. Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Ya, seminggu yang lalu saya dengar, saya duduk di Ya, sini. jadi di Al-Quran tuh dasarnya hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Kalau lagunya Ahmad Albar, hidup ini adalah panggung sandiwara. Jadi kita ini kayak orang main sinetron. Lo kebetulan sama Allah main sinetron judulnya Orang Yang Teraniaya. Nah, bisa gak lo bawain aktingnya? Kalau lo bisa, lo akan main film judulnya Orang Terkaya di Kerawang atau Orang Terkaya di Cirebon. Tapi gimana lo mau main film Orang Terkaya di Kerawang atau Orang Terkaya di Cirebon? Orang lo sekarang lagi main judulnya Orang Teraniaya aja. Teraniaya aja, aktingnya gak bagus. Salah satunya apa? Ngeluh. Iya Pak Haji. Nasib. Saya itu Pak Haji. Kok sebenarnya. ngomongin nasib? Iya Pak Haji. Itu mah ada lagunya nasib. Janganlah. Saya ingin bangkit sebenarnya Pak Haji, makanya saya kesini. Jangan Iya, Pak, Haji. Bapak jangan mati. Jangan. Saya nggak setuju. Lebih baik Bapak jadi tumbal saya aja. Oh jangan Pak Haji. Saya Saya ingin bayar. bangkit gitu Pak Haji. Saya ingin bangkit, saya ingin membuktikan kalau saya itu ya dianiaya pun saya bisa maju, bisa berkembang, bisa berhasil lagi gitu Pak Haji. Ya. Kenapa? Kan lele. Lele. Pak. Lele. Kabur Pak. Kan mana saya di orang kampung aja banyak jala lele katanya. Dapat lele besar-besar di lapangan gitu ya, pengungsi Pak Haji. Saya diem aja tuh, lele gua tuh dalam hati saya gitu Pak Haji. Saya nggak berani komen gitu Pak Haji. Nah, itu. Iya. Ya. Ada. Udahlah Pak, Iya, pindah di Bogor. Oh, iya, Nanti kebetulan. bikin kolam di Bogor. Ya, Nanti itu juga. Bapak Iya Pak Haji. kelola dulu tuh kolamnya leleknya anak yatim. Oh iya ada ya Pak Haji ya. di sini. Ada, nanti bonusnya dapat ibu yatim. Oh iya Pak Haji. Gitu buat hiburan, tenang Buat hiburan, aja. Pak Haji, iya benar Pak Haji. Nggak bakal banjir bos kalau kolam di Bogor mah orang Oh, tinggi kok. Pasti Pak Haji, iya benar Pak Haji. Kalau Kerawang kan makanya zaman dulu Pak orang Belanda kalau mau bikin rumah Iya Pak Haji. dikeker dulu. Oh Jakarta Menteng. Bikin rumah Menteng. Itu dulu Jangan juga. rawa dibikin rumah. Akhirnya Iya, jadi Pak Haji. jadi lautan air kan. Kan petani lele kan maaf Pak Haji banyak di sana Pak Haji. Itu kayaknya dulu tuh ada yang udah 10 tahun, 12 tahun nggak pernah Pak Haji banjir. Makanya saya ikut-ikutan. Nah ini aja mendadak nih banjirnya gitu Pak Haji. Ya sudah mau diapain lagi udah jadi. Kan gitu. saluran airnya udah dibikin bangunan yang sekarang lagi sama dibongkarin sama Pak KDM tuh Iya, di iya. Kerawang ya. Agak jauh dari situ Pak Haji. Oh, jauh. Itu kan Kerawang Barat. Ini Saya Bapak. udah arah Kerawang Timur Pak Haji. Oke. Iya. Ya Pak Haji. Pak. Itu Kalimalang ya Pak KDM kemarin saya di sana daerah Telaga Sari sana Pak Haji. Kelari sana. Ya intinya ya banjir ini Jadi- kan bawa hikmah juga jadi Itu kolamnya sewa apa punya punya sendiri? sendiri kebetulan Hah? Pak. Kebetulan punya sendiri. Kolamnya? Iya, nah itu kan itu juga modalnya gini Pak Haji. Saya kan kenal Pak Haji udah lama Pak Haji ya. Iya. Lihat di YouTube atau gimana. Itu apa ya? Yang alhamdulillah gitu Pak Haji yang minta modal di modal. Itu ada ipar saya orang Brunei datang ke rumah saya cuma sekedar main. Lihat ada halaman rumah saya, "Mas, itu bagusnya dibikin kolam itu." Aduh saya nggak punya modal Pak. Itu saya sama adik ipar juga panggil bapak. Ah yaudahlah gampang lah. Nanti modal sehari 2 hari saya kirim. Saya dikasih uang 100 juta Pak Haji buat modal itu bukan modal. Ya bukan modal dari saya, bukan uang saya. Jadi saya cuma punya tanahnya dan uang itu cuma-cuma dikasih Pak Haji. Dia nggak tagih sampai sekarang. Dan juga dia nggak tahu kalau lagi musibah lele saya hilang semua tuh gitu Pak Haji. Nah itulah jadi
pengalaman di RDA itu sebenarnya udah kolam itu kan udah jalan 2 tahun ya Pak Haji ya. Itu ilmu Pak Haji alhamdulillah itu sebenarnya udah lama saya dengar itu di sini juga itu Pak Haji. Dan itu saya jalani jadi sambil lalu saja tapi berhasil tuh Pak Haji. Saya nggak minta Pak Haji. Nggak minta, tiba-tiba ditawarin ya sudah. Saya ini. Ya tapi ya belakangan ini aja lah ada masalahnya. Masalahnya ya peliharaan saya hilang itu aja sih sebenarnya ke bawah banjir. Ke bawah banjir. Iya. Ya. Jadi Bapak, kenapa kolamnya kebanjiran? Kenapa ikannya pada kabur, termasuk istrinya kabur. Nah itu kabur itu Pak intinya Pak. Iya, ikan kabur, istri kabur, rezeki kabur. Iya Pak. Semuanya kabur. Aduh, ya ampun. Tenang bos, ada jalannya, gampang lah. Jadi nanti Bapak paksain bikin takjub Allah. Bisa gak Bapak bikin takjub Allah? Insya Allah Pak. Biar Allah nanti balikin semuanya. Ya Pak Haji. Ikannya, tanahnya diganti sama Allah di tempat tanah yang tinggi. Seperti itu. Atau Allah gantiin dengan usaha lain yang tidak akan terkena erosi. Nanti istrinya balik lagi. Istrinya minta maaf lagi ke Bapak gitu. Emang sih ada gejala-gejala mau balik lagi sih Pak Haji. Cuma karena saya merasa kemarin saya dibuang dengan sewenang-wenang ya dengan apa namanya? Dilepehin lah nggak berkemanusiaan gitu saya juga masih tahan diri. Udah ya pokoknya ada kirim-kirim Pak orang. semua perempuan sama kali Pak. Gimana, semua Pak Haji? perempuan sama. Kalau kitanya duitnya banyak. Nah itu Pak Haji dia kemarin kan saya punya kolam lele Pak Haji. Udah panen itu kan satu panenan itu kan bisa ya sekali panen itu satu kolam itu bisa 10 juta 12 juta itu hasilnya Pak Haji. Punya 10 kolam, 11 kolam itu ya mungkin ya saya 100 juta aja mungkin kemarin tuh sudah pernah ngantokin uang hasil panen gitu Pak Haji kan ada lebihnya sedikit buat hidup, buat kasih anak gitu Pak Haji. Dia juga sudah mulai oh iya mantan laki gua sekarang udah punya duit lagi nih. Gitu jadi sempat mikir kayak gitu sebenarnya Pak Haji. Jadi dia kayaknya udah mulai agak sedikit membuka diri untuk saya balik lagi cuma saya ya belum masuk, sebenarnya udah dibuka pintunya tapi belum saya buka gitu Pak Haji. Iya. Ya karena juga saya masih trauma Nanti juga. kan Bapak meraktekin ilmu RD nanti saya ajarin nih. Iya Pak Haji. Nanti kan Bapak punya mobil Pajero. Wah ya kalau punya nanti gitu. Nanti Bapak punya mobil Fortuner. Iya Pak Haji. Nanti pasti istrinya pasti balik. Masuk UGD istri Bapak. Apa itu UGD Pak Haji? Ya istilahnya demam lah bahasanya. Demam, iya, nanti kan Bapak datang kan dengan bawa Pajero kan dia langsung lah rujuk, tenang aja lah bos. Langsung kalau gitu Pak Haji ya. Gitu. Jadi intinya masalah ekonomi juga sebenarnya sih Pak Haji. Iya, ekonomi tuh bisa ngancurin semuanya Pak, tenang aja. Iya Pak Haji benar. Makanya istri tuh cantik kalau ada duitnya. Benar sekali itu Pak Haji. Istri tuh cantik ada duitnya. Saya nggak setuju. Pak Haji, saya mau cantik, minum air putih yang banyak. Nggak setuju gue. Nggak ada orang minum air putih cantik, nggak ada. Jadi orang cantik harus pakai duit, ya betul. Benar Pak Haji. Minimal 5 juta sebulan. Apa? Kalau Bapak yang nanya itu pakai Pajero, tukar tambah istri aja Pak. Ya. Jadi iya benar Pak Haji. tukar tambah aja istri ya. Iya. Iya. Kita ada stok kan 2000 yatim, berarti 2000 yatim, ya benar, 2000 ibu yatim aja Pak. Di sini montok-montok Pak. Oh iya Pak. Usianya ada yang 15 tahun ibu yatimnya Bapak. Jadi kita ini punya ibu yatim usianya dari 15 tahun sampai usianya 99 tahun. Oh. Bapak tinggal pilih yang mana. Oh iya Pak Haji. Yang 99 ibu yatim ada juga. Wah, yatimnya umur berapa itu Pak? Anak yatim masih kecil. Oh iya. Masih Kalau kecil. yang 19 tahun ya mungkin kecil Pak Haji. Kalau yang 99 yatimnya seumuran saya. Ya 19 tahun anaknya umur 25. Oh iya. Iya Pak Haji.
Oh ada yang komen ya Pak Haji ya. Aduh. Ya. Jadi nanti Bapak bikin takjub Allah dulu. Caranya apa? Iya, Hilangin dulu sifat 18. Iya Pak Haji. Bangun jam 00. Iya, Pak Haji. Senyum. Iya, Pak Haji. Mandi. Tahajud. Paksain baca Al-Quran. Saya paksain tapi baru 2 juz sudah. Nggak teler, Pak apa-apa, Haji. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, Paksain baca Quran. Sedekah subuhnya jangan bolong. Oh, iya, betul. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Ba'diyah Qobliyah jangan bolong. Sholat Taubat jangan bolong. Tuh sifat 18 jangan dilanggar. Nanti Bapak lihat deh Pak. Yang paling penting Bohong yang ini ya, Pak Bapak nggak pakai Pajero. Haji. Yang paling penting yang sifat 18. Iya 18. Salah satunya nggak boleh apa? Mikir. Bapak masih mikir. Kenapa ya musibah gua kok beruntun. Iya, Enggak iya. lah nggak beruntun. Iya Pak Haji. Bapak tahu gak kenapa Bapak dikasih banjir? Kenapa Bapak ditinggal di pengungsian? Karena doa saya tiap malam biar Amin. Bapak kebanjiran. Karena kalau Bapak Iya, nggak Pak. kebanjiran, nggak di penampungan, nggak bakal Bapak datang ke RDAY. Iya Pak Karena Haji. Bapak sibuk di kolam. Iya Pak Haji. Nonton ya nonton di YouTube tapi belum mentok. Iya Pak Haji. Jadi rata-rata tamu RDAY yang datang ke RDAY rata-rata udah mentok. Iya, Kalau Pak Haji. belum mentok nggak bakal. Iya Pak Haji. Udah tenang aja bos, nanti gua ajarin. Iya, Pastilah Pak Haji. Pasti gua ajarin. Sekarang Bapak bisa gak bikin tajub Allah dulu? Pertanyaan gue gitu. Insya Allah Pak Haji. Jangan insya Iya Allah. pasti Pak Haji. Pasti. Pasti. Caranya gimana bikin tajub Allah kalau gue boleh tahu? Ya tadi seperti instruksi Pak Haji, bangun jam 12 malam. Ya, Senyum. ya, Mandi air pandan. Ya. Sholat tahajud. ya. Ngaji Nah, minimal 12 stop juz. dulu. Ngajinya bisa gak ditingkatin? Jangan 2 juz biar cepat terkabul. Seperti Ya. orang Palembang. Orang Palembang dia sedekah subuhnya 10.000. Iya Pak Haji. Bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran. Sedekah subuhnya 10.000. Jumat Barokah, Taubat, Ba'diyah Qobliyah masih 418. Nah akhirnya dia baca Qurannya saya bilang 12 juz. Dia baca 12 juz. Alhamdulillah anaknya diterima di Oh. BGN. Iya Pak Haji. Badak apa? MBG, makan bergizi gratis. Akhirnya sama anaknya dikasih proyek papahnya MBG Dapur 1. Naiklah sedekahnya jadi 100.000. Nah alhamdulillah sekarang dikasih sama anaknya berapa dapurnya? 10. Oh mantap Pak. Sekarang sedekah subuhnya 1 juta. Oh. Jadi dia sedekahnya 200, naikin jadi sedekahnya 1 juta waktu dapur 1. Sekarang langsung loncat dapurnya 10. Oh. Nah Bapak coba paksain, berapa mau tahu dia baca Qurannya? 17 juz Wow. semalam. Itu Pak Haji, saya 2 juz aja kayaknya lama amat Pak Haji. Bisa- Makanya dipaksa. Bapak kalau nggak maksa nggak bisa bos. Iya sampai sini pegel Pak Haji. Saya Lawan. Iya, Lawan itu setan Pak. Itu setan yang godain. Lawan Pak. Lawan. Gitu. Kalau 17 itu udah separuh Quran lebih itu Pak Haji. Iya, Bapak nggak usah 12 juz. Naikin dulu aja dari 2 juz jadi 3 juz atau 4 juz dulu. Iya Pak Haji. Terus tiap hari. Terus tiap hari. Begitu. Mumpung Bapak bahasanya di sini, Iya, Bapak tinggal ngurusin kolam lelenya anak yatim. Ada di belakang sana tuh kita ada kolam anak Oh yatim. gitu Pak Haji ya. Ya ada 20 kolam. Wow. Bapak tinggal lihat, kayaknya nggak begini deh Pak Haji kolam mah. Lele nggak begini Pak Haji. Kalau saya metodenya begini ya udah Bapak perbaikin. Bohong Pak, nggak. Bapak terkabul. Sambil Bapak baca Qur'annya kalau malam jam 00. Di sini Kalau gitu, Pak pagi iya, kalau pagi Bapak ke kolam ikan gitu. Kalau pagi Bapak ke kebun. Kan kita ada kebun di Pabuaran, nanam terong, nanam gitu, Pak Haji ya. sayuran, cabe, Itu nanam kolam- bawang, Kolam nanam ikannya kolam tanah Pak Haji. kolam tanah. Di sini. Oh iya, itu malah lebih cepat. Oh besar. kolamnya, Iya. kolamnya di pelur. Oh pelur, iya sama saya Pak Haji. Tapi katanya sih yang lebih cepat besar tuh yang tanah. Tanah. Iya Pak Haji. Tapi Kalau tanah bukan airnya rembes ke tanah, enggak. enggak. Tapi kan itu dia penyakit ikan tuh langsung dinetralin sama tanah Pak Haji. Jadi kalau kolam beton itu kita air sering ganti. Kalau kolamnya itu mester. Iya kalau pakai beton, tapi kalau pakai tanah itu
Cuma panennya aja susah, pakai jalan-jalan segala macam. Jadi kalau kolam beton kan tinggal kerannya dibuka, airnya keluar kering, ikannya kita tangkep. Tapi penyakitnya banyak. Penyakitnya banyak. Tapi kalau kolam tanah penyakitnya nggak banyak. nggak banyak. Cepat Makanya besar orang zaman ikannya. dulu rata-rata kolamnya tanah ya. Iya Pak Haji, cepat panen. Cepet panen. Kalau kolam tanah bisa 2 bulan, kalau kolam beton 3 bulan. Bisa Makanya panen. orang Kalimantan banyakan orang ternak ikan arwana kolam tanah ya. Kolam tanah Pak Haji. Arwana ya. Iya. Karena itu nggak ada penyakitnya ya, karena dimakan sama nggak ada. plankton Iya ya. benar, juga plankton juga yang makanan alami juga banyak. Cibuntu besok. Gimana, Cibuntu Pak? kita kolamnya tanah. Pinggirnya saja, bawahnya tanah. Oh ya, Oh, ya itu udah juga- kita itu juga bikin aja bisa. kayak gitu semuanya. Pinggirnya beton, tapi bawahnya tanah. Oh iya itu bagus juga Pak. Airnya dari kali mengalir terus. Wah itu malah cepet. Ya deh, Bapak besok ke Cibuntu nih ikut besok. Itu ikannya buat anak yatim semua. Oh iya boleh Pak Haji. Nggak ada yang buat dijual, nggak ada. Semua buat anak yatim. Oh iya boleh Pak Haji. Bukan isi ikan nila. 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 Nila juga Ya. Ayo bos. kurang lebih ya nila mirip lele lah pemeliharaannya. Ya, Pak Haji. nanti Bapak ke Cibuntu. Ada satu kolam yang A- belum diisi. Oh iya, nanti Bapak ke Cibuntu. Ayo bos duduk. Oh, iya, boleh. Ayo duduk. Ayo duduk. Nggak apa-apa. Ya boleh Pak Haji. Boleh. Nanti Bapak lihat tinggal di situ. Bapak sambil baca Quran kalau malam tahajud, Bapak di situ baca Quran. Jadi selama Bapak nginep di situ, pulangnya Bapak udah naik Pajero gitu loh, Bu. Alhamdulillah ya Pak Haji. Boleh Pak Haji. Harus, iyalah. Harus Pak Haji. Minimal. Nah kalau saya sampai nggak bisa bawa mobil Pak Haji, foto Pajero lo di bordir di mobil, di baju. Iya Pak Haji. Ya, Bikin tajub Allah bos, lo kan nggak ada bikin tajub Allah. ya normal aja sih kemarin. Pak. Iya, gua nggak mau. Kalau normal ya hidup lo normal dong. Iya, Di atas normal dong bos. Iya ini lagi nggak normal Pak Haji, ditinggal semuanya. Tinggal istri. Lo jangan kalah lo sama Presiden Republik Indonesia. Oh iya Pak Haji. Mirip lo kayak lo. Presiden Republik Indonesia. Yang ke-8 sekarang kan sama kayak lo. Iya Duda umur 50-an ya Pak Haji. Hah? Diceraikan. Ah. Iya, lo harus bangkit. Ada Dia yang- bisa jadi presiden, masa lo nggak bisa? Iya, Minimal lo jadi presiden lele. Amin. Ya bisa Pak Haji. Oke? Oke Pak Haji, terima kasih. Ya Pak bos, Haji. nama. Pakai mic. Pakai mic. Assalamualaikum, Pak Ya. Haji, terima kasih atas waktunya. Saya Bambang dari Sumedang. Ya. Cuman saat ini saya lagi fokus orientasi di Musi Banyuasin. Ini baru datang Pak Haji, 30 jam. Jadi tinggalnya di mana sekarang? Tinggal sementara di Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Palembang. Di Musi Banyuasin. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Pak. Desa apa tuh? Bayung Lencir, kecamatan desa kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumsel. Sehari-harinya apa bos kegiatan? Saya fokus bantu sistem administrasi di bengkel kawan. Administrasi Iya. Sistem bengkel administrasi motor, di- bengkel mobil. Otomotif, Pak. Seperti dump truck, Oh dan A2B, ekskavator, doser dan lain-lain sejenisnya lah seperti itu. Termasuk minibus. Seperti itu. Cuman sebetulnya setahun yang lalu setelah saya 9 tahun kerja di kontraktor batubara, pilot dan perusahaan itu dinyatakan pilot 3. Cuma tidak ada bahasa lah, kalau episnya tidak ada bahasa. Ibarat orang itu buang kucing di jalan. Saya udah hampir 10 tahun begitu. Tapi udah alhamdulillah udah berjalan verbal proses hukum itu di Pengadilan Jakarta Pusat. Direktur semua terlibat. Pokoknya udah ada jawaban lah. Cuman estimasi pengembalian hak ke karyawan termasuk mitra kerja itu sekitar 8 tahun ke depan. Seperti itu. Sejak itu, ya itu bonyok aja. Hah? Bonyok. Sekarang Pokoknya- pertanyaannya apa? Nah, gini Ji. Dari semua yang saya hadapi nih, misalnya tawaran-tawaran kerja, job proyek-proyek segala macam, terkesan lelet Ji. Apa? Terkesan lelet, lambat. Ini saya sekarang lagi ngusung bendera, salah satu bendera perusahaan, tapi dia bergerak di bidang civil engineering. Untuk saya tebuskan dapat job di Sinarmas, dia di pabrik kertas PT Lontar Papirus Tebing Tinggi Jambi. Ya, nanti kalau dari situ ini akan menyebar nih, Ji.
menyebar visakannya kan tersebar nanti. Karena jaringannya kan banyak, job makin banyak. Dari tanggal 3 Desember saya pertemuan dengan dengan salah satu teknisi lapangannya. Baru tanggal 24 Desember bisa kirim email. Tujuan kirim email itu biar nomor vendor itu terbit secara sistem, secara aplikasi sistem di Sinarmas. Gitu. Pernyataannya adalah 1 bulan sejak email diterbitkan, nanti akan ada balasan, nomor vendor itu muncul hari ini. Tapi masih, alhamdulillah. Jadi sekarang pertanyaannya ke gua apa? Nah, ini saya ingin goal gimana caranya gitu loh, Ji. Oh mesti yakin bos. Iya, betul. Lo mesti yakin. Oke. Kayak Pak Prabowo kan ijab jadi kandidat presiden dari Partai Golkar. Kalah, bangkit lagi, ijab lagi. Jadi wakil presiden sama Megawati. Kalah, bangkit lagi, ijab lagi. Jadi presiden sama Hatta Jasa. Kalah, bangkit, ijab lagi. Lo mesti pede bos. Ya. Jangan bilang gue udah, bangkit lagi dong. Bangkit lagi. Dari Januari 2025 itu sampai kemarin saya bisa ketemu sama ibaratnya komunitas seperti itu juga udah alhamdulillah ya semampu ibadah-ibadah khususan tuh semampu yang saya tahu lah gitu. Ini pun udah saya garap nih, cuman baru berjalan 3-4 hari lah masih bolong-bolong tuh yang 18 sifat itu. Walaupun saya belum tahu lah semuanya secara itu, tapi yang jelas bangun malam, mandi, tentunya dengan tidak semaksimal yang sesuai arahan Pak Haji lah gitu ya. Saya kalau nggak ada daun pandan, ada serai, saya serai Pak, saya tamprik. Serai. Pakai saya anggap sebagai simbol juga nih, alang-alang nih, gitu. Gitu aja deh, sebisa mungkin. Gak apa-apa, yang penting lo bangkit bos. Siap. Lo jangan kalah sama Pak Presiden nih. Amin. Pak Presiden dulu tahun 99, tahun 98, 97, 98 dia pernah salaman sama Pangeran Charles sama Lady Diana. Dia nggak tahu tuh di tahun 2025 sekarang Presiden Pak Prabowo di 2025 salaman lagi sama Pangeran Charles. Jadi raja. Akhirnya kerjasama. Kan dulu kita pernah salaman. Wih, kapan ya? Dulu waktu zaman mertua gue jadi presiden kan lo datang sama istri lo Lady Diana. Oh iya yang salaman sama Kusta ya. Tanpa pakai sarung tangan yang viral dulu. Wih, sekarang ngobrol kerjasama. Tenang aja bos. Bangkit bos. Lo mah gak bisa bangkit. Udah harus. Bikin takjub Allah. Tadi gue bilang bikin takjub Allah, bikin takjub Allah. Nah lo bisa gak bikin takjub Allah? Bisa. Insyaallah, siap. Ya udah, bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran. Gitu. Lo mau milih mau ibadah ekstrim atau mau sedekah ekstrim? Gue mau ibadah ekstrim, lanjut. Gue mau sedekah ekstrim, lanjut. Apalagi Pak Haji kalau ibadah gue gak bisa, sedekah gak bisa. Ya lo mesti sedekah profesional. Profesi lo apa? Lo ngabdi. Begitu namanya sedekah profesi. Gitu. Oke? Paksain harus bisa ya. Yo, Ibu pegang mic-nya. Iya. Kalau misalnya saya mau izin untuk riado ya Ji beberapa hari ini. Boleh. Boleh. Biar saya minta arahan lebih lanjut lah. Iya. Kurang lebih di sini kan Pak Ya. Haji ada dalam evaluasi. Oke, terima kasih. Silakan Bu. Ibu. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Saya yang kedua kali nih kesini Pak Haji. Iya. Ibu Rahmani. Ya, Tinggal di mana? di Depok. Oh iya. Iya. Sehari-harinya apa? Saya tadinya kesehariannya ngurut orang panggilan kalau yang Apa? jatuh, orang kesel ngurut. Ngurut? Pak Haji. Iya. Lah ini pada jatuh usahanya. Bisa gak diurut? Ini usahanya jatuh. Ini usahanya jatuh. Ini usahanya jatuh. Nah urut. Umur ibu berapa? 74. Nah cocok dah nih yang diurut. Saya yang jatuh dulu mah udah sembuh semua Pak Haji ya, yang lambung. Jadi ibu mata pencarian ngurut.
Iya, yang dulu-dulu sih lagi masih muda-muda sih ya ada di salon, ada yang jahit. Cuma kan karena udah pikir saya kalau ngurut tuh udah nggak pakai modal gitu Pak Haji. Jadi kita dapat duit. Jadi nggak kalau pakai ngurut nggak modal. pakai modal. Iya, jadi dapat duit ya. Terus saya ini kan di Depok, tadinya kan saya kontraknya di atas, yang paling atas. Sekarang dapatnya yang bawah belakang. Itu 3 petak Pak Haji ya. Saya yang paling tengah, saya mau nanya, emang kata orang kalau yang paling tengah katanya mikul, kurang ini. Emang bener Pak Haji, sebulan cuma 2 Pak Haji. 2 orang yang manggil. Paling, Bu, di Al-Quran ayatnya gini Bu. Aku, apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Ibu harus yakin dong kalau di tengah. Saya sih Pak Haji, cuma orang ngomong gitu ya. Terus Ya jangan dengerin, saya nggak pernah dengerin. Pak Haji, lo buka usaha jauh di pelosok kaki Gunung Salak. Siapa yang mau datang? Lo presiden, menteri, kapolda, pangdam, dirjen. Tenang aja. Kata orang gini. Kalau lo yakin dengerin orang ya susah lah. Iya, Pak Haji. Jangan dengerin orang dong, dengerin. Sebelah saya kan meninggal Pak Haji. Apa? Sebelah saya meninggal baru seminggu. Jadi kata udah pindah aja katanya ke kanan bekas meninggal. Serem kayaknya gitu. Tapi ntar dulu saya mau nanya sama Pak Haji, kalau nggak apa-apa sih saya nggak mau Pindah dong. Kan itu kalau orang meninggal pernah ada malaikat nyampe ke situ. Jadi pindah aja gitu. Pindah aja, nanti tinggal nunggu giliran. Takut Pak Haji. Bener Pak Haji, bener takut saya Pak Haji. Lu udah pada serius lo ya. Lagi kalau di RDA nggak ada yang serius bos. Kan ada di Al-Quran bahwa hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Senda gurau aja, yang penting terkabul. Tapi nggak usah pindah, Lo Pak Haji. serius, Biarin aja ya di tengah. usah lah pindah ke sebelah. Kata Pak Haji ntar giliran. Gimana Pak Haji? Katanya giliran, nggak takut saya. Enggak, malaikat juga mau nyabut lo males, udah ketuaan. Kan yang tua-tua. Udah pahit, Gini, Pak Haji. jelek, keriput, udah nggak masuk lagi ke kriteria. Iya, gini Nggak Pak masuk. Haji. Soalnya saya kan ada Apa? cucu. Apa? Umurnya panjang. Iya. Umur lo Saya kan panjang. ngurus cucu Pak Sekarang Haji. pertanyaannya tete lo panjang nggak? Enggak. Saya ya bingungnya gini, sedih juga ya ada. Saya karena ngurus cucu sekolah kelas 2 SMP. Kan orang tuanya nggak ngurus Pak Haji, jadi sama saya. Lah saya kan penghasilannya dari situ ya Pak Haji. Kalau jarang kan saya jadi bingung bayar kontrakan. Alah gampang Bu, saya tidak pernah punya tamu yang ngurut Ya, ya. pasiennya minimal tuh sehari 2 nggak ada, minimal sehari 10. Ini saya semenjak di situ pindah di situ Pak Haji. Ya lo belum praktekin rumah gue, pindah. Cepet-cepet pindah. Pindah lagi ke kanan ya, yang bekas meninggal itu. Iya, Ke situ aja. iya. Jadi nggak apa-apa itu yang orang bekas. Nggak apa-apa, bawa rezeki dong. Oh iya, kalau begitu ya saya pindah besok. Iya, Gitu. kan Saya malaikat pernah nyampe ke kamar itu, ke ruangan itu. Nanti kan pada saat malaikat meninggalnya datang sih di lagi kan rumah lihat, sakit. nah ini dia. Pak Haji, Mangsa gue nih. meninggalnya sih di rumah sakit, dibawa ke rumah anaknya, terus langsung dimakamin, nggak dibawa ke situ, Oh iya. enggak. Tapi kan malaikat kan pernah nyari-nyari juga ke situ Iya. dulu. Nah ini ada nih. Gak apa-apa ya. Ya kata cucu saya, Ti serem Ti, katanya gitu, katanya. Kata cucu Apa? saya. Enggak lah, tenang aja. Nanti ibu pakai penolak balanya ini, sapu lidi aren. Oh iya. Nih Terus pakai ini Pak Haji, nih, pakai ini sapu saya lidi ada aren. yang titip. Nih, enggak nih di situ aja ibu duduk nih kayak ini nih. Sapu lidi arennya kayak gini ibu beli. Di Depok beli nih di pasar. Iya, iya. Ini buat tolak bala. Jadi kalau ada malaikat pencabut nyawa lihat ini takut. Oh gitu. Nggak jadi ya Pak Haji. Iya, ibu gini, malaikat takut. Nanti pas ibu tidur kan ini copot lah langsung nih. Ini juga Pak Haji yang langganan saya Pak Haji, kan polisi.
polisi tuh nikah sama orang kerjanya di Pak Anies Baswedan, suaminya. Terus dulu kan suaminya tuh punya pacar. Dia tuh sebetulnya kemarin mau ke sini, tapi dia lagi ngandung udah 7 bulan lebih. Jadi Polisi laki perempuan? perempuan. Iya. Suaminya kerja di Pak Anies Baswedan. Terus sekarang dia lagi hamil tua, anaknya kan masih kecil juga, umur 2 tahun. Si suami itu deket lagi sama bekas pacarnya yang dulu gitu. Jadi katanya kan Mbak Rika ya, tolong deh katanya Bu Anies aja deh yang ceritain, katanya ntar harus gimana saya, katanya dia mau kesini orang lagi hamil besar gitu Pak Haji. Jadinya nggak bisa, kan harus Pertanyaannya apa? Iya itu pertanyaannya bagaimana, karena suaminya bekas pacarnya itu deket lagi gitu. Maksudnya mau supaya nggak deket lagi? Iya. Gampang, remes alat kelaminnya masukin ke mukanya, atau suaminya kalau pas pulang masukin ke dalam alat kelaminnya istrinya, udah nggak bakal balik lagi. Oh gitu. Iya, karena kan alat kelamin istrinya lebih pulen daripada pacarnya. Kan dia curiga Pak Haji ntar. Enggak lah, dimasukin. Ini pala ibu misalkan suaminya masukin ke dalam, dah gitu. Iya, oh gitu Pak Haji. Ntar Ya, saya atau kalau sampein. lagi tidur dikangkangin. Gaya 69, tau gak ibu? Masih inget gak gaya 69? Enggak. Gimana? Ajarin bos. Ibu maksudnya 96. Jadi kepala masing-masing itu dia Di alat kelamin. masing-masing. Yang perempuan di alat kelamin pria, muka yang Terus pria. kalau misalnya suaminya nggak mau apa-apaan ini begini gitu. Mau, gue lagi mimpi nih kalau lo sama Pak Anies mau dikasih proyek gitu. Gue mimpi lo mesti cium alat kelamin gue, masukin aja ke dalam. Gaya 69, manjur, dia ntar akan setia selamanya gitu loh. Oh, iya dia khawatir Pak Haji ntar saya melahirkan katanya. Dia balik lagi, tuh pacarnya sering Ya kan belum WA-an. praktekin dulu dong. Tapi dia kan nggak meraktekin ini bagaimana tuh Pak Haji? Hah? Nggak meraktekin. Oh gampang, remes alat kelaminnya dia, colek alat kelamin dia, aduk di minuman suaminya. Oh gitu. Ya setia sayang, nggak akan pindah ke wanita lain kecuali sama tukang urut gua aja. Sama tukang pijetnya aja. Enggak, dia sih emang langganan saya dari dulu, orangnya baik. Iya nanti colek alat kelaminnya yang lagi bunting, taruh di minuman suaminya. Suaminya begitu aja. Ntar Nurut, sayang, setia, tidak akan lari ke wanita lain kecuali ke tukang urut saya, ke ibu dia paling. jangan Pak Haji. Itu Pak. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Nggak dengar gue. Mic-nya mana? Ya, yang ditanyakan Bu Haji ini, suaminya kan nggak pernah pulang nih. Enggak, pulang sih pulang. Biasa cuma Pulang. ada Bisa itu tadi WA-an. udah Bu. Bisa. Sering apa ya nggak tahu janjian atau jadi si perempuan itu ngedeketin lagi gitu, ngedeketin si Ya udah, suaminya nih, bener si tadi. Mas Pakai Haji. ini manjur. Dicolekin. Colek alat kelamin dulu, masukin dalam, jangan dalam-dalam ya. Di itu aja, di luarnya agak masuk dikit aja, segini nih masuk, basarat aja. Aduk di minumannya. Gitu. Oh iya, dan ntar saya sampein begitu. Ini saya gimana Pak Haji? Semua udah sembuh, udah kabul ya, penyakit udah sembuh semua. Tapi kan- Pertanyaannya apa? Iya, saya bagaimana? Apa namanya? Nggak ada pemasukan gitu. Nanti ada, kan ibu belum praktekin. Oh, udah, Remes Pak alat Haji. kelamin ibu buat ngurut. Remes alat kelamin ibu buat ngurut. Remes alat kelamin ibu buat ngurut. Nanti sambil ngurut bilang, balik lagi ya besok ya. Nanti kan yang diurut jatuh lagi, balik lagi ke ibu. Urut lagi, balik lagi ya. Tadi jatuh lagi, balik. Kan alhamdulillah pasien ibu pada beruntun tuh. Begitu aja. Ya iya Kemarin tuh lo kan lihat Pak di Haji Cimande tuh pesen pasiennya sama saya, pasiennya ntar pulang. RDAY. Iya. Tukang Saya urut lupa, banyak. Pak Haji sampai rumah. Kemarin kan Pak Haji pesan, ntar sampai rumah gini-gini ya. Apa tadi ya Pak Haji pesan? Saya lupa, nggak ingat Pak Haji, dipesanin Pak Haji. Kemarin. Gampang, ibu nanti pulang dari sini ke apotik beli obat biar nggak lupa, namanya Gibolan. Kapsul Gibolan. Di apotek. Khusus penyakit untuk orang lupa, namanya ada kapsulnya, kapsul Gibolan. Kapsul Gibolan. Iya, ini kan gue punya kambing. Kambing gue ngawinin itu aja, dia lupa nggak ngawinin kambing betina lain. Gue kasih Gibolan, sekarang dia ngawinin semua kandang. Iya. Kapsulnya namanya Gibolan. Apa? Hah? Buat manusia. Jadi nanti bapak
saya beliin gibolan, nanti bapak ibu yatim gue semua dikawinin sama lo. Kan lupa sama istri lo. Iya Pak Haji, saya lupa, saya bilang pesan pagi apaan, saya pulang gitu ya, saya lupa gitu Pak Haji. Terus saya sih meraktekin udah 3 bulan Pak Haji, tapi ntar seminggu kemarin ini baru 3 hari pacarnya sakit gigi Pak Haji. Kemarin udah saya berhenti. Colek alat kelaminnya, taruh di Udah. gigi. Udah Udah. Pak Haji sembuh. 3 Ibu kali. colek kan? Alat kelamin ibu kan? 9 Taruh di kali, gigi 9 ya. kali, iya. Udah 2 kali, udah 3 kali kempes ini Pak Haji. Tadinya gede Pak Haji, sini bengkak. Katanya ke dokter, enggak ah. Emang ngerasain sakit gitu aja hayu, kata tetangga saya antar, enggak mau ah. Pas gitu, emang udah punya 4, udah bilang gitu. Udah aja saya praktekin yang itu Pak Haji. Sembuh bener ini udah gitu. Udah, Praktekin. iya, Bisa? bisa, udah. Gampang. Ini kempes Pak Haji, kemarin gede pas ini Pak Haji. Makanya saya berhenti dulu tuh, baru 3 Boleh. hari lagi saya mandi ya. Mau Ada lagi? jalanin lagi gitu. Jadi terus udah, ya itu gimana Pak Haji kalau ininya, kalau ngejalanin lagi nih Pak Haji, saya ini lagi sholat lagi gitu kan, saya sholatnya sampai kalau subuh tuh tahajud itu habis mandi terus tahajud sampai 18 sama witir, terus terus apa, baca Al-Quran, tapi baca Al-Quran nggak sampai banyak Pak Haji, paling 2 juz. Nggak boleh, mesti banyak dong. Ngantuknya nggak tahan, soalnya saya mata saya kan agak rabun, jadi kalau udah nguap-nguap itu Pak Haji keluar air mata, jadi nggak bisa terus. Lawan, colek alat kelamin ibu, taruh di mata. Iya Colek udah alat. itu, udah dari kemarin tuh saya. Nggak apa-apa. Itu udah Colek, agak, taruh. agak lumayan sih. Mm-mm. Agak lumayan sih Pak Haji, sekarang nggak begitu burem banget gitu. Cuma kalau ini kalau ngantuk nguap keluar air mata. Nggak apa-apa, lawan bu, namanya juga masih baru. Nanti kalau udah normal. Iya terus aja ya, saya terus ngejalanin itu Pak Haji. Saya bilang enggak, saya mau nanya dulu Pak Haji nih masalah pindah rumah gitu. Jadi pindah aja Pindah, ke kanan yang bekas dia meninggal. iya. Oh, Bawa nggak apa-apa rezeki ya. banyak kok. Oh ya, ya udah pindah Oke. dia. Sudah 7 hari kan, hari ini nih malam ini dia 7 hari terus pindah tuh rumahnya dikosongin. Terus saya bilang sama Pak Hajinya yang punya rumah, Pak Haji saya mau pindah ke kanan. Yang bekas itu, kenapa emang nggak serem katanya pakai pindah-pindah katanya gitu. Oh tuh mau ada yang masukin, nggak apa-apa lah, saya mau pindah aja sih, memang bersihnya bersih yang di tengah yang saya tempatin tuh catnya bagus, yang itu agak gelap gitu, nggak apa-apa lah saya pindah aja, saya bilang gitu. Nah, ya orang banyak yang ngomong ya, katanya kalau yang di tengah mikul katanya Pak Haji katanya, karena kalau petak 3 Mikul duit banyak. ya. Iya, mikul duit banyak, berarti duit ibu banyak. Harusnya Iya, ngomongnya katanya positif. diganduin kiri kanan katanya, kalau orang zaman dulu juga gitu juga katanya. Jadi kita yang Kan buat- nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, nasib juga beda bu. Kalau dia mikul utang, kalau ibu mikul duit, gitu dong ngomongnya. Oh gitu ya. Iya. Jadi sekarang saya harus pindah apa nggak usah Pak Haji? Ya. Maunya ibu pindah apa enggak? Kalau di tempat ibu memang di situ udah bersih kan enak, gak usah pindah-pindah Ya, nggak usah lagi. pindah gitu ya. Kalau di sebelah kan gelap kata ibu Iya, tadi. ininya catnya abu-abu. Kalau saya mah cerah, catnya bagus gitu, jadi terang gitu. Ya udah, yang terang Nggak aja. usah pindah ya di Nggak usah tengah aja pindah. gitu. Oh gitu, ya udah. Yang terang aja. Kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, nasib beda. Kata orang mikul beban utang. Ibu jawab, kalau gue mah mikul beban uang. Yang gue bawa uangnya banyak. Iya, orang kan namanya banyak aja bilang udah. Iya, tuh lihat badannya gede tuh bu. Kita kirim dari Sumatera bu. Iya, ya saya kan gimana namanya lagi ngerawat cucu ya, sekolah, bapaknya nggak ada yang biayain, semua orang Tuh, tuanya. ngeblok. Nggak ada, Tuh lo saya ngeblok. sendiri. Mana Lo saya tuh ngeblok, kontrakan. makanya sampai kapanpun lo hidupnya susah. Kenapa? Karena lo ngeblok. Tau gak keblok? Enggak. Keblokir. Lo ngomongnya kalau gue nggak biayain cucu gue nggak sekolah. Itu sama juga lo jadi Tuhan kecil, nggak boleh begitu. Makanya hidup lo susah. Biar kata tua hidup lo menderita. Kenapa? Karena lo jadi Tuhan kecil, nggak boleh. Lo mesti mohon ampun dulu. Ampuni saya Allah nih kayak dia tadi nih. Kalau lo nggak bisa, lo tuh udah keblokir. Kalau ibarat ATM tuh dimasukin udah keblokir. Lo mesti datang dulu ke bank, buka blokirannya.
Gimana Iya, caranya? Kan ntar malam saya ngejalanin lagi karena gigi udah sembuh lah gitu ya, nggak begitu sakit bengkaknya. Ini nggak bicara baca Quran, ini bicara keblokir. Tadi kan gue nggak dengerin lo dulu, tapi kan lo tadi barusan ngomong pelan-pelan bahwa semua tuh tanggung jawab gue, cucu tanggung jawab gue. Oh nggak boleh dong. Lo sekarang mati ini gue santet, lo gue matiin sekarang bisa. Cucu lo tetap sekolah, karena ada Allah kan. Iya sih Pak, pikiran saya Tapi kan tadi lo enggak. Semua biayanya gua karena orang tuanya anak gue nggak gini-gini. Nggak boleh. Itu udah keblokir. Jadi kalau ibarat ATM tuh pinnya udah keblokir. Gimana caranya supaya bisa dipakai lagi ATM-nya? Lo mesti ke bank, dibuka dulu blokirannya. Nanti dipakai lagi bisa. Nah nanti ntar gua ajarin cara buka blokirnya. Kapan? Ntar habis sholat maghrib kita ngobrol lagi nih berempat di sini lagi. Oke? Nggak apa-apa kan? Kalau gua ajarin. Boleh Pak. Hah? Berempat aja. Iya, boleh. Kalau nambah nggak apa-apa, misalkan ada lagi, boleh. Nggak boleh, suruh masuk habis maghrib ya. Ada 2 poin nih yang saya belum saya sampaikan. Boleh, ntar habis maghrib aja ya, nggak apa-apa kan? Pak Haji tadi katanya saya keblok kayak dia, maksudnya apa? Sama, ntar gua ajarin. Enggak, maksudnya diblok dari Diblok sama Allah, kan lo keblokir tadi. Lo udah usaha madu, lo udah usaha ini, udah usaha ini. Iya, Pak. Gue udah buka kolam lele. Iya, ke bawah banjir. Ke bawah banjir. Tenang bos, gue ajarin habis maghrib. Iya, Oke, makasih, Pak Haji. kita Oke. maghriban dulu, nggak apa-apa kan? Oke, nggak apa-apa Pak Haji, Ya, makasih. nanti ketemu lagi ya. Oke, Pak Haji. Sip, nggak ada salaman ya. Nanti ketemu lagi. Iya ibu kesini ya. Iya, kita ajarin.